Baik, senang ketemu kembali. 5 bulan yang lalu saya berada di tempat ini juga. Dan Pastor Yongki kesempatan ini tidak bersama kita, ada di tempat lain dan saya pas ada di New York. Maka saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nama saya Sutoyo Sigar. Kalau di Jawa Sutoyo kok Sigar, kalau di Manado Sigar kok hitam, jadi apa sajalah gitu ya. Tema pada bulan ini dan pada hari ini berkenaan dengan convictions. Diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat yang 8. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini merupakan tekanan sepanjang bulan ini. Kita akan mendengarkan berkenaan dengan tema conviction ini. Sebagai pendahuluan saya menjelaskan dasar kehidupan iman Kristen adalah berakar pada Tritunggal. Anda sering mendengar kata Tritunggal, walaupun kata ini atau doktrin ini sangat penting dan merupakan sentral atau pusat daripada kebenaran Alkitabiah. Namun demikian kita tidak menemukan kata Tritunggal dalam Alkitab. Tetapi konsepnya, ya, pemahamannya, kebenarannya ada. Misalnya kata Elohim itu dalam bahasa Ibrani, apa saja yang berakhiran im itu menunjuk kepada bentuk pluralitas. Ya, jadi kata Allah dalam bahasa Alkitab menunjuk kepada bentuk jamak. Jamak. Jadi apa saja yang berakhiran im berarti jamak. Surga Samayim, di rumah Bapakku banyak tempat. Ya. Wajah ini panim, wajah cemberut, wajah sukacita, wajah kemarahan, walaupun hanya satu wajah, tetapi mempunyai bentuk dampak yang jamak, ya, yang jamak. Nah, demikian juga di dalam Alkitab. Memang doktrin ini sangat sulit. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus mengalami kesulitan untuk memahami ini. Ya. Tetapi saya pasti saudara-saudara tidak mendapatkan kesulitan ketika sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Nah, jadi apa yang saudara lihat di layar itu, ya, istilah Tritunggal, Trinity, Three in Unity, Tuhan adalah satu, Allah dalam 3 pribadi dan 3 pribadi dalam satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ini sederajat, sehakikat, tidak ada perbedaan, hanya pribadi yang berbeda. Nah, pada petang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas berkenaan dengan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Dalam teks kita tadi, Yohanes 16 ayat 8, kita akan dijelaskan berkenaan dengan hal tersebut. Kita akan melihat berkenaan dengan kata menginsapkan di dalam ayat itu, yang berarti dalam bahasa Inggris conviction. Namun demikian dalam bahasa yang lain kadang-kadang diterjemahkan dengan meyakinkan. Ya, meyakinkan. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan keagamaan kita, masalah utama bukan intelektualitas. Walaupun intelek adalah penting, tetapi ini hanya menunjuk kepada suatu pengetahuan dan pengertian. Knowing, understanding di otak kiri kita merupakan fakta dan data, tetapi tanpa doing dalam otak kanan kita, maka itu nothing. Ya. Kalau Anda tahu Alkitab, mengerti Alkitab, setiap minggu mendengar, aku tahu, aku mengerti, tetapi tanpa melakukan, itu bukan apa-apa.
Dan Anda tidak akan pernah menjadi Kristen tanpa doing. Nah, jadi persoalan dalam kehidupan iman kita bukan knowing dan understanding, walaupun itu adalah sangat penting, tetapi without doing is nothing. Itu sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Jadi penerapanlah merupakan sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kata conviction, ibu bapak dan saudara sekalian, adalah menunjuk kepada pemahaman vonis, bukan convince, ya, bukan meyakinkan. Walaupun ibu bapak sekalian, Tuhan dan Roh Kudus memerlukan convince juga, memberikan suatu penjelasan bagaimana untuk menuju kepada convict itu, maka ada semacam suatu tahapan, ya, suatu tahapan. Dan Roh Kudus dalam ayat 16, pasal 16 ayat 8, memvonis kita berkenaan bahwa kita adalah berdosa. Bukan hanya meyakinkan. Ya. Seorang hakim memberikan keputusan vonis kepada si terdakwa bukan untuk meyakinkan, tetapi kamu memang salah. Ya. Kita memang berdosa. Bukan meyakinkan data-data, tetapi kita sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Dan ini kadang-kadang terlalu remeh, ya, terlalu remeh. Kenapa? Begini. Saya beriman itu bukan merupakan sesuatu kebenaran dalam kehidupan kita yang sesungguhnya terjadi begitu saja. Ya. Iman kita kadang-kadang tidak membuktikan bahwa kita beriman. Buktinya, orang ke gereja, orang melayani, orang mengabdi, tapi suatu saat pergi. Ini tidak menunjukkan bahwa convictions menjadi kehidupannya. Karena dia tidak memahami, tidak menyadari bahwa dia adalah sebagai orang berdosa. Tetapi bagaimana kita dibuktikan bahwa hubungan antara vonis bersalah dari Roh Kudus kepada dunia dan penolakan dunia terhadap Yesus, inilah sesungguhnya menunjuk kepada keberadaan manusia. Manusia makhluk nurut sifat Allah, akronim baru ya. Ya. Makhluk nurut sifat Allah. Jadi kalau makhluk nurut sifat Allah, kalau manusia tidak nurut sifat Allah, artinya menurut Darwin, Jawa Timur bilangnya ketek, monyet. Monyet. Darwin bilang begitu. Nah, Bapak, jadi bagaimana membuktikan, menunjukkan kepada kita berkenaan dengan bahwa Yesus datang di dalam dunia sesungguhnya untuk convict dalam kehidupan kita, memvonis keperluan kehidupan kita bahwa kita sebagai orang yang berdosa. Yang berdosa. Itu sebabnya mari kita lihat berkenaan dengan menginsapkan akan dosa. Ya. The conviction of sins, ya, adalah memberikan suatu arti atau pemahaman yang tidak saja menunjuk kepada suatu pemikiran. Ya. Tetapi itu memberikan penjelasan mengenai keberadaan utama di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita mengikut Yesus tanpa emosi. Coba Anda bayangkan. Kalau Anda mencintai seseorang, I love you, ya, I love you, tanpa emosi kira-kira bagaimana? Tidak ada perasaan, tidak ada rasa, tidak ada suasana, menunjuk kepada semacam suatu kesungguhan, ya, suatu kesungguhan. Nah, ibu sekalian, jadi mungkinkah orang yang diselamatkan tanpa emosi? Tanpa ada suatu getaran di dalam kehidupan sehingga membawa kepada sesuatu yang berbeda.
menjadikan kita ada kesemangatan. Ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita daripada sekedar saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Oleh karena itulah, maka penting sekali buat kita, Bapak sekalian, menjadi Kristen berdasarkan kebenaran daripada kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang mengubahkan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang berbeda, bukan hanya dengan knowing dan understanding, tetapi karena doing itu tadi. Ya, doing itu tadi, dan kemudian akan menjadi sangat jelas ketika sharing. Ketika sharing. Ya. Kalau saudara memiliki sesuatu hal yang menyenangkan, tidak akan pernah berhenti untuk bercerita. Bercerita. Dan ini merupakan sesuatu hal yang mestinya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya. Yang pertama, Roh Kudus convicts dunia akan dosa. Manusia berdosa, kita kadang-kadang terlalu naif berpikir mengenai dosa. Saya bukan orang jahat, saya orang baik-baik, saya tidak pernah menipu, saya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Bapak dan Saudara sekalian, ada 3 hal yang saya cantumkan di sana berkenaan dengan dosa, yaitu misses the mark. Artinya adalah meleset, menyimpang kepada tujuan. Tujuan. Saudara bisa berbakti di gereja, itu baik. Tapi kalau otak kita sekarang ada di Times Square, itu dosa. Ya, karena apa? Ibadah saya, worship is to the Lord. Dengan emosi, dengan segala keberadaan. Kalau kita beribadah, tidak menuju, tidak menunjuk kepada Dia, itu dosa. Ya, dosa. Kalaupun saya memberikan banyak, mengabdi banyak, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, hanya supaya saya sekedar memberi atau orang lain supaya bisa melihat saya memberi yang banyak, itu dosa. Karena apa? Itu miss target. Ya, miss target. Jadi Bapak, worship is ke atas, memang ada fellowship ke samping dengan sesama. Tetapi ketika kita beribadah artinya kita worship kepada Dia. Kepada Dia. Dosa Adam dan Hawa bukan mencuri buahnya itu. Mencuri buah adalah dampak daripada dia miss firman yang diberitahukan jangan memakan buah yang ada di tengah itu. Dia miss dengan firman itu. Dengan firman itu dampaknya dia melakukan kejahatan. Kejahatan. Nah, oleh karena itulah Ibu sekalian. Jadi penting sekali buat kita untuk memahami bahwa dosa tidak selalu berbuat kejahatan. Tidak selalu melakukan yang tidak baik. Kita bisa melakukan yang baik tetapi miss target kepada Tuhan yang dampaknya tidak menjadikan saya dengan Tuhan menyatu sehingga apa yang saya perbuat tidak membutuhkan terima kasih, tidak membutuhkan kehormatan, tidak membutuhkan perhatian. Tetapi saya dengan Tuhan. Ada sebagian orang, kegiatan, pelayanan dan sebagainya, tetapi tidak sama sekali diperdulikan, diterima kasih, diperhatikan, ngambek. Ya. Jadi kepada siapa dia? Itulah yang dijelaskan berkenaan dengan Mrs. Mark. Kemudian trespasses memberikan kepada kita pelanggaran. Ya, pelanggaran dahulu. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang notabene secara khusus adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Berapa banyak Anda membaca kitab suci? Ada 66 kitab kan ya? Perjanjian lama berapa kitab? 39. Perjanjian baru berapa?
3 kali 9, ya gampangnya 27 sehingga 66 kitab. Dulu kitab kita ini tidak berbentuk pasal dan ayat. Tulisan, kalau itu kitab, kalau surat ya bentuk surat. Kemudian di abad-abad berikut baru dibagi dalam pasal dan ayat untuk memudahkannya. Dengan demikian ada tema dari 66 kitab dan setiap kitab mempunyai pasal bagian-bagian menunjuk kepada teks konteks. Itulah sebabnya Ibu Bapak sekalian, ketika kita membaca bagian daripada firman Tuhan, jangan dipotot, ya, diambil. Tetapi kita perlu melihat konteksnya, apa tema daripada kitab tersebut. Sebab kalau tidak, Anda itu menyimpang. Menyimpang daripada tema utama kitab atau surat tersebut. Ya, surat tersebut. Nah, jadi kita seringkali melanggar bukan karena melakukan yang tidak baik, tetapi kita tidak mengikuti yang semestinya. Ya, yang semestinya. Nah, inilah yang dijelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita pemahaman berkenaan dengan kitab tersebut. Ya, dengan kitab tersebut. Kemudian transgresi menunjukkan pelanggaran dan ketidaktaatan yang kemudian kita akan semakin jauh, ya, semakin jauh. Jadi kalau saudara naik kereta api, ada rel. Kalau kereta api meleset, maka akan terguling. Yang semestinya harus mengikuti rel. Nah, kita memiliki hal yang sama. Ketika kita hidup di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, kita mestinya mengikuti rel, jalur yang Tuhan tunjukkan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, maka saya sudah meninggalkan yang lama, kemudian hidup yang baru di dalam Tuhan, mempunyai pemahaman DNA-nya mirip Tuhan. Maka dalam ilmu kedokteran dan ilmu Alkitab mempunyai kesamaan tentang kelahiran baru, yaitu spermatos. Dalam dunia kedokteran, spermatos, anak itu terjadi karena hubungan suami dan istri. Maka ada sperma, maka terjadilah anak, maka DNA anak mirip seperti orang tuanya. Ya. Lalu kalau ada anak nakal, ini anaknya siapa nakal? Menunjuk pada orang tuanya. Nah, kita lahir baru, sama. Ini merupakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan, DNA kita mestinya seperti Tuhan. Nah, ketika kita sudah meninggalkan dosa, memiliki kehidupan yang baru, dan kehidupan yang baru kita menjadi seperti Tuhan. Tingkah laku, tutur kata, dan tindak tanduk kita membuktikan, menunjukkan kepada kehidupan Tuhan. Ketika itu tidak terjadi, maka ada conviction, kamu berdosa. Bukan melakukan yang jahat, bukan bertindak yang tidak benar, tidak baik. Walaupun kita benar dan baik, tetapi ketika kita tidak hidup mengikuti DNA Allah, itulah merupakan keberdosaan. Ya, berdosaan. Yang kedua, Roh Kudus convince, ya, jadi conviction dan convince menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah yang bertindak kesalahan. Kenapa? Ini perlu diyakinkan. Ya, perlu diyakinkan, tidak perlu dibuktikan, tetapi diyakinkan. Tadi sudah diinsapkan, divonis kamu berdosa, sekarang diyakinkan bahwa dosamu itu bagaimana? Ketika Yesus datang ke dalam dunia, manusia tidak bisa menerimanya. Maka dijelaskan kronologisnya. Pada zaman dulu kala, ketika Adam dan Hawa jatuh, maka Tuhan berkata, nanti anakmu akan menjadi juru selamat. Para nabi-nabi menubuatkan akan datang Mesias. Tidak juga datang. 300 masa intertestamental, zaman perjanjian lama, perjanjian baru, masa yang
sepi, maka datanglah firman malaikat kepada para gembala, pada Maria, Yusuf, dan sebagainya. Mesias akan datang dan digenapi. Nah, Bapak sekalian, inilah merupakan fakta sejarah yang perlu diyakinkan. Nah, jadi tahapan keterangan inilah menolong kita untuk memahami bahwa kita sudah berdosa karena tidak percaya kepada Yesus. Ya, bukan karena kita berbuat jahat, bukan karena kita melakukan yang tidak baik, tetapi karena kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dampaknya adalah kematian. Keterpisahan daripada Allah, dan dampak yang lain adalah hidup tidak sejahtera, tidak damai. Tidak ada nuansa yang menyenangkan. Jadi karena itulah, maka pemahaman akan conviction of sin adalah menunjuk kepada sesuatu kebenaran kita berdosa. Kenapa berdosa? Yesus datang, kita nggak mau terima. Kita terima tetapi tanpa emosi, tanpa iman, tanpa kehidupan yang nyata, hanya ya sudah. Begitu saja. Tetapi tanpa suatu kehidupan yang benar membawa kepada kita sesuatu kehidupan yang sesungguhnya. Yang berikut, conviction of righteousness, yaitu merupakan menginsafkan akan kebenaran. Tanpa tuntunan Roh Kudus, tak seorang pun yang dapat memahami setiap kata dalam Alkitab. Anda tidak harus sekolah Alkitab untuk mengerti Alkitab, kecuali Anda dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan yang khusus. Roh Kudus mempunyai kuasa. Roh Kudus bisa memberikan keterangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa kemudian menuju sesuatu kebenaran. Saya belajar Alkitab di sekolah teologi, tetapi membutuhkan kebenaran daripada kuasa Roh-Nya yang kudus. Supaya apa? Supaya saya bisa mengerti sedalam-dalamnya. Roh Kudus konflik dunia karena dunia tidak memahami suatu kebenaran. Kebenaran manusia adalah relatif. Orang Amerika memberi tangan kiri, oke. Menerima tangan kiri, oke. Kepada siapapun, bahkan presiden. Coba kalau saudara di Indonesia. Kepada orang tua, orang yang saudara hormati, tangan kiri, tangan saudara bisa putus, ya enggak? Ya, ini relatif. Ya. Bapak di sini, mama di situ, anak datang, kaki di meja, di Amerika biasa. Di Indonesia kaki bisa hilang. Bisa hilang. Karena relatif. Kebenaran dunia relatif. Kebenaran manusia relatif. Dimanapun juga itu sebabnya, Ibu sekalian, kita tidak bisa bertumpu kepada seseorang, kepada kelompok, kepada orang-orang dimanapun juga berada yang mengatakan bahwa kehidupan kami, tradisi kami adalah benar untuk kelompok itu. Tapi kelompok yang lain belum tentu. Karena itu kebenaran yang paling benar adalah benar-benar Alkitab. Alkitab ini menjadi suatu kebenaran kepada siapapun dalam dunia ini. Itulah sebabnya Alkitab menjadikan kehidupan kita bertumpu kepada iman kita. Saya sudah 51 tahun menjadi hamba Tuhan. Belum pernah bekerja lain kecuali jadi hamba Tuhan. Anda sudah mendengar kesaksian saya bukan Kristen, menjadi Kristen mengalami kesulitan. Ya. Hidup enggak mau, hidup enggan, mati enggak mau. Saya dilahirkan di kota Kediri, berimigrasi ke Bandung, di alun-alun kehabisan duit. Saya tanya pada Tuhan, kemana? Enggak tahu. Jual permen, kalau laku dimakan, kalau enggak laku ya dikencengi sabuk. 3 tahun mengalami kesulitan.
Kemudian saya merasa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dari Bandung akan ke Semarang, bukan koper yang ditenteng. Pakaian dibungkus kertas koran, naik bis Samijaya. Ya. Siang kuliah, malam melantai. Melantai bukan dansa tetapi ngepel. Cleaning service supaya dapat dana untuk makan. Menjadi hamba Tuhan di gereja yang kecil. Anggotanya kira-kira 25 orang, gajinya 3.000. Kalau sudah 2 minggu doanya keras. Supaya jemaat dengar pendeta nggak punya beras. Kira-kira begitu. Ya. Anda sudah mendengar jemaat ngomong pendeta, mbok ada ibu pendeta. Saya pikir untuk makan sendiri aja susah. Tapi ternyata ada juga wanita yang menjadi korban bakaran. Cantik lagi. Kami menikah. Tuhan mengaruniakan anak, hamil 6 bulan, hampir keguguran, masuk rumah sakit. Bendahara bilang, pendeta kami bayar, puji Tuhan. 1 bulan mau keguguran lagi, bendahara datang, pendeta gereja sudah nggak punya uang. Ya, kami jual. Istri saya dulu perawat, tapi menikah copot perawat, bergabung dengan penderitaan. Ya. Dokter panggil saya, tahu nggak kenapa istrimu mau keguguran? Saya sudah berpikir, tetapi dokter bilang, kenapa? Kurang makan. Ya, kurus sekali. Tapi anak itu lahir cakep, lebih cakep daripada yang bicara. Sekarang ambil doktor di Dallas Seminari. Ya. Ya. Saya diberi kesempatan studi di Biola University. Ya. Anda belum lahir waktu saya studi di sana, tahun 79. 4 tahun memperoleh 2 master divinity dan master teologi. Padahal bahasa Inggrisnya yang paling baik adalah hanya I love you waktu itu. Tapi lulus dengan cum laude. Bukan karena pinter, tapi Tuhan tolong. Saya dapat beasiswa, tetapi untuk hidup, anak 2 waktu itu harus kerja. Laki-laki kerja malam, cleaning service jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Ya. Kadang-kadang sambil kerja menghafalkan Tuhan, besok yang keluar ujian yang ini ya. 95% betul. Kalau miss dari itu mungkin saya nggak pernah lulus. Dan saya ambil perjanjian lama, itu sangat sulit ya. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Syria, dan saya latar belakang Islam, ada sedikit bahasa Arab. Ya. Nah, ibu bapak pulang ke Indonesia menjadi pejabat. Ada kesempatan studi di Korea. Ya, jelek-jelek doktor juga sekarang ya. Hanya tidur di lantai, tidak jelas. Hidup kami sampai sekarang ini bergantung Alkitab. Ya. Anak cewek saya di New York sini, 4 cowok, 13 tahun keluar cewek 1. Kemarin wisuda matematika. 1 minggu sudah dipanggil menjadi guru di sekolah SMP Manhattan. Dia nggak kerasan jadi guru karena apa? Pulang masih harus menyiapkan pelajaran untuk besok. Dia diterima di kedutaan Jamaika. Hanya 1 bulan dia keluar. Kenapa? Aku nggak bisa naik pangkat karena bukan orang Jamaika. Sekarang kerja di BNI. Jadi kalau saudara di BNI, New York, sana di Manhattan, anak saya ada di sana, bagian remittance. Kami sangat diberkati. Firman Tuhan. Karena hidup dengan kebenaran. Anda tidak menjadi seperti saya pasti. Tetapi banyak orang bersaksi. Kita mendengarkan, menyaksikan betapa orang yang hidup karena kebenaran inilah ibu bapak sekalian. Tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, aku adalah kebenaran, jalan dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah ukurannya sungguh-sungguh benar dan tidak pernah tidak benar. Selalu benar adalah di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan yang terjadi. Aku adalah firman.
Aku adalah jalan dan kebenaran. Kesungguhan saudara, komitmen Anda kepada kebenaran akan menentukan bagaimana Anda hidup dalam kesejahteraan. Saya sudah 74 tahun sekarang usia saya. Masih muda memang ya. Saya masih bisa makan B1, tahu B1 ya. Masih bisa makan B2. Bulan yang lalu saya tinggal di Yogyakarta. Pendeta-pendeta Yogyakarta diperiksa. Gula darah, asam urat, tekanan darah. Saya satu-satunya yang paling normal. Luar biasa ya, paling normal. Padahal saya makan B1, B2. Rahasianya di mana? Ketika sesudah makan B1, B2, jangan periksa dokter itu aja. Enggak, saya sehat. Saya masih makan apa saja. Melakukan apa saja, kegiatan. Karena kebenaran hidup saya. Ya, sampai sekarang keluarga dari garis saya belum ada yang Kristen. Saya satu-satunya Kristen dan pendeta lagi. Tetapi membuktikan, menunjukkan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Anda harus meyakini ini, bahwa kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan inilah yang harus dihidupi, harus dilakukan, harus diterapkan. Jangan hanya merupakan suatu pengetahuan dan pengertian, tetapi menjadi kehidupan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah menipu, Tuhan tidak pernah menjadikan kita tidak happy dalam kehidupan. Walaupun ada berbagai tantangan, rintangan, dan bahkan tentangan. Tetapi justru itulah akan mengasuh saudara, akan menguji saudara, akan memurnikan Anda sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Bapak dan Saudara sekalian, maka pembuktian vonis kebenaran dalam kehidupan kita menginsapkan akan kebenaran tidak cukup hanya tahu dan mengerti, hidupi, lakukan. Anda tidak akan pernah kecewa. Anda tidak akan pernah menyesal menjadi orang Kristen. Tetapi kalau Anda tidak melakukan dan tidak menghidupi, maka ada masalah dalam kehidupan itu. Saudara buang-buang waktu ke gereja, saudara buang-buang duit untuk kolektor, saudara buang-buang waktu energi untuk melayani, tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Anda tidak berdasarkan suatu kebenaran, meyakininya, meyakinnya. Karena itulah Bapak sekalian, jangan lupa the conviction of judgment kemudian menginsapkan akan penghakiman, penghakiman. Roh Kudus juga menginsapkan orang dan memberikan pengertian bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Penghakiman Allah atas dunia saat ini sekarang sedang terjadi, setelah penghakiman umat manusia di masa depan pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan inilah akan terus-menerus terjadi. Jangan lupa, anak Tuhan pun bisa dihajar. Daud, kekasih Tuhan, tetapi berdosa. Tuhan tidak pilih kasih. Musa, sebagai pribadi yang sangat-sangat berjasa, dipakai Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari kehidupan yang susah itu menuju tanah perjanjian. Tetapi Musa berdosa. Stop, Musa, never. Di sana yang saya janjikan. Tuhan tidak pilih kasih. Tidak pernah pilih kasih. Dosa tetap dosa. Ada hukuman. Siapapun saudara dan saya sebagai orang Kristen akan merasakan itu. Ketika kita melakukan yang tidak benar, kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itulah Bapak dan Saudara sekalian, maka jangan lupa ada penghakiman, ada hukuman kepada siapapun. Tetapi Bapak sekalian, orang Kristen memang nanti tidak berada dalam penghukuman yang abadi. Yang abadi, tetapi Anda akan kehilangan mahkota.
bagaikan seorang yang membangun rumah. Bangunan itu terdiri dari kayu jerami, emas, perak, dan sebagainya. Dan ketika diuji dengan api, kayu jerami terbakar. Emas, perak semakin mengkilap. Tidak semua kegiatan pelayanan kita Tuhan akan appreciate. Tidak. Nilai mutunya. Tidak semua pemberian kita Tuhan terima. Kain memberi, Tuhan bilang no. Nilai, mutu, kualitas. Ya, hidup dengan Tuhan sangat menentukan. Itu sebabnya kita hendaknya sadar bahwa kita selalu berkaitan dengan Tuhan. Kita akan dihadapkan dengan penghakiman kepada Dia. Walaupun nanti ada bema. Ya, bema itu ketika gereja diangkat, pengadilan tahta Kristus, di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan talenta, karunia, kegiatan kita kepadanya. Yang jerami kayu akan terbakar. Artinya kegiatan pelayanan apapun pengabdian kita tidak mempunyai manfaat apapun. Kenapa? Miss target. Bukan untuk Tuhan. Tidak tertuju kepada Dia. Tanggung jawab kita, ibu sekalian, adalah kepada Tuhan, bukan kepada boksu. Bukan kepada majelis, bukan kepada siapapun. Tetapi kepada Tuhan. Dan ini yang penting kita lakukan ya dalam kehidupan kita. Kristus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus membuktikan bagaimana dosa, bagaimana Dia menjelaskan apa yang terjadi di dalam kehidupan, kuasa yang terjadi dalam diri daripada Tuhan Yesus dan juga orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Juga Yohanes Pembaptis ketika dipenuhi Roh Kudus membuktikan bagaimana dirinya dan bagaimana lingkungannya. Demikian juga Petrus penuh dengan Roh Kudus, bagaimana 3.000 orang yang ada sekitarnya, mereka menyaksikan bagaimana Petrus memberikan kebenaran kepada mereka, orang-orang itu secara emosi, bukan secara pikiran saja, tetapi emosinya gemetar. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Bertobat. Artinya bertobat adalah berbalik. Tidak lagi melakukan seperti dahulu, tetapi sekarang menuju kepada Tuhan. Ada perubahan, ada kelahiran baru, ada sikap, ada tindakan, ada perbuatan, ada kegiatan, ada hidup. Hidup yang sudah berbeda, melangkah kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Anda akan menjadi orang Kristen yang sangat-sangat membahagiakan ketika kita sadar ada penghakiman. Bukan hanya nanti kita akan kehilangan mahkota, akan kehilangan pahala. Tidak semuanya akan kita terima. Sebab apa? Ketika berada dalam dunia kegiatan kita, pelayanan kita, ibadah kita, pengabdian kita tidak murni. Ya, tidak murni untuk Tuhan. Tetapi ada motivasi di balik itu. Itulah sebabnya ibu bapak sekalian, seringkali kita tidak bahagia, tidak sejahtera. Kalau Tuhan sudah menghakimi, sudah menghukum, bahkan melakukan yang baik pun Tuhan bilang no. Daud mau membangun bait Allah, Tuhan bilang tidak. Tidak, kamu tanganmu berlumuran darah, ada dosa di sana. Untuk melakukan yang baik pun Tuhan bilang tidak. Kenapa? Ada ganjalan, ada dosa, ada sesuatu yang akan menjadikan Tuhan tercoreng namanya karena hidup kita. Seringkali orang di luar sana tidak mau menjadi Kristen bukan karena Allahnya tidak baik, tetapi karena orang Kristennya. Gandhi, India seharusnya menjadi Kristen. Ya, padahal dulu Gandhi hidup kos di rumah orang Kristen, tetapi ketika dia pulang, suami istri sering bertengkar. Dia tinggal bersama-sama kaum muda. Dia berkata, Alkitabmu baik, Yesusmu baik, tetapi hidupmu enggak baik. Aku tidak akan pernah menjadi Kristen. Gara-gara melihat orang Kristen yang tidak hidup menurut kebenaran firman. Tidak hidup menurut Yesus.
menjadi sandungan. Jadi Ibu Bapak, jangan salahkan orang. Ketika orang lain tidak menjadi Kristen, karena kadang-kadang kitalah menjadi kendalanya, ya, menjadi kendalanya. Jadi Ibu Bapak sekalian, jangan lupa ada hukuman, ada penghakiman. Bukan saja di kelak kemudian hari, pada saat ini, sekarang ini. Kita akan berhadapan terus dan hati nurani saudara akan berbicara. Adakah damai? Adakah kesejahteraan? Adakah berkat yang aku terima dari Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya mengabdi, saya berbakti, saya melakukan kegiatan-kegiatan Kristen atau tidak? Dan justru menjadi beban. Dan ini akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan kita. Karena itulah Ibu sekalian, conviction adalah menjadi kebenaran yang seharusnya kita terus pikirkan. Roh Kudus dapat bekerja. Dan memang sudah bekerja dan akan terus bekerja. Kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya supaya menunjukkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Yang artinya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Menuju kepada suatu kebenaran dan kebenaran itu membawa kepada suatu keselamatan. Keselamatan tidak sesederhana yang kita pikirkan, saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus, saya selamat. No. Ya, saya pernah katakan, ada notisia. Ini notisia. Alkitab. Ada Yesus. Yesus dipastikan bahwa Alkitab notisia ini kebenaran. Tetapi ada fidusia, harus dilakukan. Keselamatan saudara adalah merupakan kebohongan walaupun saudara tenteng Alkitab. Anda ke gereja, Anda melayani. Tetapi kalau hidup Anda terpisah, tidak sesuai dengan Alkitab, artinya Anda sesungguhnya belum selamat. Ya, belum selamat. Keselamatan kita perlu dibuktikan. Bahwa kita sudah meninggalkan dosa yang artinya miss target. Bukan kejahatan, bukan melakukan yang tidak baik. Tetapi kita tidak hidup tertuju kepada Tuhan. Mengabdi, dia menjadi sentral dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Siapapun yang menolak Yesus Kristus, apalagi tidak hidup menghadapi penghakiman. Termasuk kita sebagai orang-orang Kristen. Oleh karena itulah Bapak sekalian, menurut ramalan tahun sekian Amerika Serikat tinggal 47% orang Kristen. Mungkin akan pindah ke China, mungkin. Beberapa tahun yang lalu saya naik pesawat dari Indonesia ke Beijing, itu pas Desember awal. Saya naik dari Beijing waktu itu ke California, saya heran. Kaum muda menyanyi nyanyian Kristen. Saya tanya pada pramugari, kenapa? Anda orang di China menyanyi Kristen. Anda lihat, orang muda sudah tidak tertarik kepada Sinjia, tetapi tertarik kepada Kristus. Kemungkinan China menjadi negara pertama Kristen. Ini ramalan. Ramalan beda dengan nubuatan kan ya. Beda. Karena apa? Anda lihat di Amerika Serikat orang-orang muda mulai menjauh. Gereja Anda dengarkan. 3.000 gereja baru berdiri, 7.000 gereja tutup. 1.700 pada waktu COVID-19 hamba Tuhan resign. Ini baru terjadi. Baru terjadi. Nah, Ibu Bapak, apakah Anda akan tetap meyakini, mempunyai convictions? Saya Kristen forever and ever. Karena apa? Saya menyaksikan hidup tanpa Tuhan is nothing. Karena itulah Ibu Bapak sekalian, mari menjadi orang yang sungguh meyakini, hidup menyadari kedosaan kita adalah akan berakibat fatal. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hati hidup kami.
supaya kami mengerti bahwa kebenaran-Mu adalah kebenaran yang hakiki, totalitas benar. Karena itu, biarlah hari-hari kami, hari-hari yang mengarahkan diri, hari yang hidup bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga hari-hari kami, hari yang penuh dengan ucapan syukur, pujian, dan berkat yang datang daripada Tuhan. Apapun kenyataan dan keberadaannya, Allah tidak pernah mengecewakan. Tuhan ampuni kami. Sadarkan kami manusia terbatas. Kami tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Kami dibatasi oleh waktu, oleh keadaan ruang. Tetapi Allah kami, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu hari ini menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami membutuhkan tidak sekedar iman yang bersifat pemikiran, tetapi biarlah iman kami merupakan kehidupan yang nyata. Percaya kami kepada Yesus, karena kami hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.